Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, di hari yang cerah kita patut bersyukur agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan rezeki dimanapun kita berada. Obsesi kali ini saya ingin membahas secara spesifik pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Nah, tentunya kecelakaan ini sangat panjang ya rentetannya apabila kita hubungkan dengan dampak. Kalau kita bicara teori, ada teori domino ya, rentetannya cukup panjang. Tetapi kali ini saya akan fokus membahas tips sederhana bagaimana kita mencegah kecelakaan di tempat kerja kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, di poin yang pertama kita wajib melakukan identifikasi bahaya terhadap sumber-sumber bahaya, jenis bahaya di tempat kerja kita. Jangan abaikan ya bahaya sekecil apapun karena dapat menimbulkan celaka, cedera, gangguan proses, termasuk juga citra perusahaan apabila terjadi kecelakaan. Yang kedua, kita harus menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis bahaya dan sumber bahaya. Tujuannya adalah untuk memastikan kita dapat meminimalkan risiko apabila terpapar dengan bahaya. Contohnya apabila kita menggunakan helm, andai kata kita kejatuhan material, tidak serta-merta kepala kita langsung cedera. Setidaknya helm dulu yang terpapar. Itu adalah salah satu poin sederhana konsep ilustrasi kaitannya dengan alat pelindung diri. Dari sisi kompetensi, ya, kita juga harus melengkapi personil kita, baik dari sisi karyawan terbawah sampai pimpinan tertinggi, maka harus kita lengkapi. Kalau dari sisi ilmunya HR adalah dengan membuat training need analysis, ya. Apa saja kompetensi dasar K3-nya, kompetensi teknis ataupun operasional, termasuk juga aspek legal untuk menunjang pekerjaan supaya aman, ya. Kemudian dibekali juga dengan soft skill sehingga bisa berperan positif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di level organisasi sampai pimpinan tertinggi yang ada di tempat kerja kita. Kita juga harus mematuhi standar regulasi ya. Caranya kita harus mengidentifikasi segala sumber regulasi pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Tentunya dengan membuat identifikasi peraturan dan pemenuhan persyaratan K3LH. Ya, ini harus dibuat salah satu dari organisasi secara umum di praktisi K3. Apa undang-undangnya, apa requirement-nya, apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan bagaimana posisi kita saat ini. Apabila masih kurang, inilah yang harus disampaikan ke manajemen untuk dilakukan pemenuhan regulasi. Karena apa? Kaitannya dengan regulasi, pastinya ada juga konsekuensi atau dampak apabila terjadi pelanggaran. Baik itu aspek keselamatan, perizinan, lingkungan, atau kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari aspek kontrol terhadap operasional, maka kita juga harus melakukan pengawasan. Tentunya pengawasan ini harus melekat untuk pekerjaan yang kritis ya. Pengawas juga kita harus bekali, jangan sampai juga kita menunjuk pengawas untuk mengawasi pekerjaan tapi kita tidak lengkapi dengan kompetensi teknis sebagai pengawas. Ya, ini adalah kesalahan yang tidak boleh terjadi. Ya, ini wajib harus kita pahamin. Makanya penting ya untuk kita menetapkan job deskripsi berikut kompetensi yang harus dilengkapi supaya dapat menjalankan pengawasan dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah ataupun tugas dan mandat dari job deskripsi yang sudah dibuat oleh perusahaan atau instansi agar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan organisasi. Berikutnya, kita semua level juga harus memahami prosedur keselamatan dari apa yang menjadi tugas kita. Hal ini penting supaya kita, satu, bisa mengetahui alur proses.
Yang kedua, bisa melakukan pengamatan atau supervisi. Berikutnya kita juga harus mempelajari prosedur keselamatan ya. Prosedur keselamatan selain ada urutan tugas, ada kedaruratan, ada komunikasi, termasuk bagaimana penanganan keadaan darurat. Nah, itu tadi kunci sederhana ya. Maka dari itu kita harus pastikan itu semuanya supaya bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa lengkapi ikhtiar kita dengan doa. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.